Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana dinamika oceanografi fisik, yaitu nanti akan membahas mengenai tekanan, suhu, densitas, suara, dan cahaya. Perkenalkan, nama saya Putu Aranti Citra Dewi dengan NIM 23135111037. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, lautan adalah struktur berlapis yang dinamis, di mana dipengaruhi oleh tekanan, gaya berat kolom air yang terus meningkat, kemudian ada suhu, transisi dari suhu hangat ke dingin, densitas mesin penggerak, arus sirkulasi, kemudian ada suara, gelombang akustik, kemudian ada terakhir yaitu cahaya. Selanjutnya ada tekanan hidrostatik atau hydrostatic pressure. Didefinisikan sebagai gaya tekan yang dihasilkan oleh berat kolom air terhadap suatu titik tertentu di dalam perairan akibat pengaruh gravitasi. Untuk mempermudahkan pemahaman konsep ini dapat dianalogikan berupa tumpukan manusia, di mana individu yang berada pada posisi paling bawah akan menerima tekanan terbesar karena menanggung beban dari individu di atasnya. Prinsip yang sama berlaku pada lingkungan laut, di mana semakin dalam suatu posisi semakin besar pula tekanan yang diterima akibat akumulasi massa air di atasnya. Secara fisik, tekanan dalam laut meningkat secara linear terhadap kedalaman. Pada permukaan laut, tekanan atmosfer berada pada kisaran 1 atm. Selanjutnya, setiap penambahan kedalaman sebesar 10 meter akan menyebabkan peningkatan tekanan sebesar 1 atm. Sebagai ilustrasi, pada kedalaman 10 meter tekanan total menjadi sekitar 2 atm atau 1 bar tambahan, sedangkan pada kedalaman 20 meter meningkat menjadi sekitar 3 atm atau 2 bar tambahan, dan seterusnya seiring bertambahnya kedalaman. Fenomena peningkatan tekanan ini memiliki implikasi signifikan terhadap objek yang mengandung gas seperti paru-paru manusia maupun mamalia laut. Berdasarkan hukum Boyles, volume gas berbanding terbalik dengan tekanan, sehingga peningkatan tekanan pada kedalaman akan menyebabkan penurunan volume gas. Artinya, saat tekanan meningkat di kedalaman, volume gas tersebut akan menyusut. Selain itu, hukum Henry menyatakan bahwa pada kondisi tekanan yang lebih tinggi, kemampuan cairan untuk melarutkan gas juga meningkat. Hal ini menyebabkan konsentrasi gas terlalu di perairan laut dalam cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perairan laut dangkal. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sukamto dengan NIM 23135111072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi vertikal suhu laut. Baik, dapat kita lihat pada grafik, sumbu vertikal menunjukkan kedalaman laut mulai dari permukaan hingga lebih dari 2000 meter, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan suhu dalam derajat Celcius. Di bagian paling atas terdapat mixed layer, yaitu lapisan permukaan laut. Lapisan ini suhunya relatif hangat dan stabil karena diaduk oleh angin dan gelombang. Kemudian di bawahnya terdapat thermocline. Ini adalah zona transisi di mana suhu turun sangat cepat seiring bertambahnya kedalaman. Semakin dalam kita masuk ke deep layer, di lapisan ini suhu laut sangat dingin dan stabil, biasanya sekitar 2 derajat Celcius. Kondisinya hampir tidak terpengaruh oleh perubahan cuaca di permukaan. Next. Baik, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas lintang geografis hanya menguasai permukaan. Dari gambar peta ini menunjukkan distribusi suhu permukaan laut secara global. Warna merah menunjukkan suhu hangat, sedangkan biru menunjukkan suhu dingin. Terlihat bahwa daerah sekitar Khatulistiwa memiliki suhu paling tinggi karena menerima sinar matahari secara maksimal sepanjang tahun. Sedangkan wilayah kutub memiliki suhu rendah karena sudut datang matahari lebih kecil. Namun yang perlu diperhatikan adalah pengaruh lintang. Ini hanya dominan di permukaan, yaitu pada lapisan mixed layer. Begitu pula masuk lebih dalam melewati thermocline, suhu laut menjadi relatif seragam di seluruh dunia, yaitu sekitar 2 derajat Celcius. Fenomena ini disebut sebagai konvergensi suhu dalam, di mana laut dalam memiliki karakter yang hampir sama meskipun lokasi geografisnya berbeda. Sekian dari saya. Next. Baik, saya akan menjelaskan untuk slide selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nida Aini dengan NIM 22315111006. Saya akan menjelaskan arsitektur densitas.
di mana densitas atau kepadatan adalah hasil dari resep 3 faktor, yakni suhu rendah, salinitas tinggi, dan tekanan tinggi, di mana ketiganya menciptakan densitas maksimum. Di laut kita mengenal physicocline, yaitu lapisan di mana kepadatan meningkat tajam. Lapisan ini berfungsi sebagai pembatas fisik yang memisahkan air permukaan yang ringan dengan air laut dalam yang berat. Kemudian ada pun sirkulasi termohalin, di mana densitas adalah mesin penggerak samudera melalui sirkulasi termohalin. Air kutub yang sangat dingin dan padat tenggelam ke dasar laut, mendorong massa air dan menciptakan sabuk konveyor raksasa, di mana sirkulasi inilah yang bertanggung jawab mendistribusikan panas dan nutrisi ke seluruh dunia yang pada akhirnya membentuk iklim planet kita. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Ahmad Alfitudinova dengan NIM 2313511036. Saya akan menjelaskan bagaimana suara merambat di dalam air. Di dalam air, suara merambat 5 kali lebih cepat daripada di udara. Namun, kecepatannya tidak konstan. Terjadi tarik-menarik fisika, penurunan suhu cenderung memperlambat suara. Sementara peningkatan tekanan justru mempercepatnya. Titik equilibrium atau keseimbangan antara dua gaya ini menciptakan fenomena akustik yang luar biasa. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait shofar channel, yaitu bisa dibilang sebagai jalan tol akustik di dalam air. Pada kedalaman 500 hingga 1000 meter, terciptalah saluran shofar. Di sini kecepatan suara berada pada titik minimumnya, sehingga gelombang suara terjebak dan terus dibiaskan di dalam saluran ini. Fenomena ini memungkinkan paus berkomunikasi melintasi benua dan membantu ilmuwan memantau perubahan suhu global melalui kecepatan rambat suara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hansen Octaviana Lenardi dengan NIM 2313511044. Di sini saya akan menjelaskan tentang atenuansi cahaya, di mana lautan bertindak sebagai filter spektrum yang tangguh. Intensitas matahari berkurang secara eksponensial, hanya tersisa 1% cahaya pada kedalaman 100 meter. Air laut menyerap spektrum merah dan oranye paling awal, sementara spektrum biru merambat paling jauh. Inilah alasan mengapa laut terlihat biru di mata kita. Kemampuan penetrasi cahaya sangat bergantung pada kejernihan air. Di laut terbuka yang jernih, cahaya biru bisa mencapai kedalaman 200 meter. Sebaliknya, di perairan pesisir yang keruh dan kaya sedimen, semua spektrum warna terserap dengan cepat di lapisan yang dangkal, yang secara langsung membatasi kedalaman ekosistem di bawahnya. Berdasarkan cahaya, kita membagi laut menjadi 3 zona kehidupan. Yang pertama yaitu zona fotik di kedalaman 0-200 meter, yang kaya cahaya untuk fotosintesis. Lalu zona disfotik kedalaman 200 hingga 1000 meter, yang remang-remang di mana fotosintesis berhenti. Dan zona afotik di bawah 1000 meter. Wilayah gelap gulita yang membentuk mayoritas volume lautan di mana kehidupan bergantung pada material organik yang jatuh dari atas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.